Ale rasa, beta rasa. Asik. Apa artinya? Apa yang kau rasakan, aku bisa rasakan. Jadi karena itulah persekutuan itu harus sehati sepikir. Hidup dalam rasa kasih Tuhan, supaya kita semua bisa mengungkapkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu, tema kita pada hari Minggu ini sangat spesial. Apa temanya? Sama-sama kita katakan, Tuhan memulihkan umatnya. Amin. Sekarang saya mau kita katakan tema ini dalam hati kita. Tuhan memulihkan hidupku. Sama-sama 2, 3 ya. Tuhan memulihkan. Yang kedua, Tuhan memulihkan keluargaku. Yang ketiga, Tuhan memulihkan gerejaku. Tuhan memulihkan. Yang keempat, bangsaku. 2, 3 ya. Tuhan. Ini akan kita renungkan Bapak Ibu dalam tema Tuhan memulihkan umatnya. Di mana umat Tuhan? Di keluarga, di gereja, di bangsa ini. Dan ini akan kita baca bersama-sama dari kitab Amos. Mari kita buka kitab Amos pasal yang ke-9. Ini adalah pasal yang terakhir dalam kitab Amos, di mana Amos ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Amos pasal 9 dimulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kita akan mulai, kami akan baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-12 sampai selesai. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, janji mengenai pemulihan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau update berita terkini. Sekarang jam 11.00. Luar biasa bukan? Kita tadi mulai jam berapa? 9.30. Sekarang jam 11. Ini jam-jam yang sangat genting. Khotbah lagi. Kalau di jam-jam seperti ini tubuh kita akan pasti rileks dan kita mengantuk dan kita akan tidur. Nanti kalau ada teman kita di samping kiri kanan yang tidur, jangan dibanguni. Sepakat? Jangan dibanguni. Karena memang itu tubuh manusiawi. Gak boleh. Karena memang di rumah Tuhan kita boleh merasakan damai sejahtera. Jadi kalau nanti ada yang tertidur, jangan dibangunkan. Cuman satu pesan Amang Pendeta, jangan tidur selama-lamanya. Jadi supaya jangan tertidur selama-lamanya, berjaga-jagalah.
Slide berikutnya. Siapa itu Amos? Ada yang tahu? Atau di sini ada yang namanya Amos? Saya screen dari depan ini, ada di sini yang bernama Amos. Namanya Amos Tobing. Amos itu artinya menanggung beban. Coba lihat badannya, besar tidak? Besar. Maka memang betullah namanya Amos. Menanggung beban. Kenapa menanggung beban? Karena yang berdosa itu sebenarnya umat Tuhan. Israel itu setelah Raja Salomo, karena Raja Salomo di akhir hidupnya tidak setia sama Tuhan, karena punya istri 1000. Berapa bapak-bapak? 1000. Berapa bapak-bapak? 1000. 700 istri, 300 selir gundik. Satu tahun berapa hari? 365 hari. Kalau istri 1000, setahun selesai? Tidak selesai. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahu lagi apa tujuan pernikahan. Dia tidak tahu lagi untuk apa Tuhan membuat laki-laki dan perempuan menikah. Jadi jangan heran setelah Salomo pecahlah kerajaan Israel, dari 12 suku itu pecah. 10 suku di utara, 2 suku di selatan, bawah. Arah ke pegunungan Yerusalem itu 10 suku, arah ke bawah itu 2. Dan Amos ini berasal dari suku Yehuda yang di bawah, dipanggil Tuhan untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel dan bangsanya sendiri. Apa profesinya? Apakah dia seorang imam? Dia seorang raja? Bukan, dia seorang peternak, seorang gembala. Coba bayangkan Bapak Ibu, biasanya yang disuruh memimpin sebuah bangsa dan negara itu siapa? Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang intelektual bahasa kerennya. Karena mereka punya kompetensi, skill untuk bisa memimpin. Pertanyaannya, kenapa Tuhan utus Amos? Kenapa Bapak Ibu? Karena semua orang yang punya pendidikan, semua orang yang punya jabatan, semua orang yang punya kompetensi, semuanya jahat di mata Tuhan. Hanya tinggallah orang-orang yang disebut gembala, para petani, yang masih takut sama Tuhan. Itulah Amos. Makanya Amos itu dipanggil karena dia rendah hati. Dia berani, seperti dia berani untuk mengusir binatang buas. Hidupnya setiap hari berhadapan dengan ancaman. Hewan-hewannya dimakan binatang buas. Setiap malam dia lihat bintang. Setiap siang dia lihat matahari. Hidupnya setiap hari melihat ciptaan Tuhan. Dan itu yang membuat dia happy sebagai seorang peternak atau gembala. Ada di antara kita di sini yang punya profesi yang kita anggap rendah happy? Banyak orang sekarang sudah punya profesi, punya jabatan, punya pendidikan, punya keluarga, punya rumah, semuanya punya, tidak ada yang happy. Semua khawatir, semua cemas. Jadi jangan heran, oh berarti kalau gitu tadi amang pendeta, amang bendahara kita juga cemas dan khawatir ya? Bukan. Meski tadi ada yang bilang, amang pendeta kok lain rambutnya amang bendahara hari ini? Kayaknya amang bendahara stres ya? Bukan. Amang bendahara kita bukan stres. Amang bendahara kita bergumul di dalam doa. Bagaimana ini caranya supaya membawa gereja kita untuk hidup dalam janji penyertaan Tuhan? Amin. Maka Amos bicara kepada umat Tuhan dalam slide berikutnya. Apa yang Tuhan katakan? Ini dia yang tidak disadari bangsa Israel. Karena sering sekali kenyamanan, kemewahan, dan fasilitas yang kita miliki itu membuat kita lupa itu berasal dari siapa. Sering sekali ini membuat kita terlena. Kenapa terlena? Karena kita anggap itu jerih lelah kita dan keringat kita. Seolah-olah keringat kita itu harus kita nikmati, tidak perlu harus takut lagi sama Tuhan. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Tuhan marah sama orang Israel. Kenapa Tuhan marah? Karena ternyata raja mereka, Raja Yerobeam yang kedua, ini raja yang terlena dengan bangsa-bangsa lain. Dilihatnya bangsa Babel, dilihatnya bangsa lain itu hidup berkelimpahan,
Bagaimana caranya supaya aku juga seperti bangsa lain? Dia buat pajak tinggi, dibebankan kepada rakyat. Akhirnya orang miskin tertindas, orang miskin banyak yang dianiaya, dan itu dilakukan oleh pajak, petugas pajak. Coba bayangkan itu Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan marah dan bilang sama Amos, sampaikan itu kepada semua pemimpin-pemimpin umatku. Dari mana kita tahu hidup para pemimpin umat Israel itu penuh dengan hedonisme? Apa itu? Mereka menikmati segala hal kemewahan-kemewahan, dan itu membuat mereka menjadi buta dalam melihat sesama. Tuhan marah dan bilang sama Amos, sampaikan firmanku. Semua umatku perempuan-perempuan itu sudah seperti lembu. Kenapa seperti lembu? Karena mereka memeras suaminya untuk bisa mendapatkan penghasilan, supaya perempuan-perempuan Samaria itu hidup enak, makan ini, makan itu, pakai ini, semuanya mau dinikmati, dan itu dibuat supaya suaminya memeras orang lain. Luar biasa. Kita buka Amos 4 ayat 1. Tuhan marah sama orang-orang Israel. Amos 4 ayat 1 kita buka. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Ini seruan untuk perempuan. Jadi mari kita dengarkan, ibu-ibu, perempuan yang baca. Yang bukan perempuan jangan baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hukuman terhadap perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Silakan perempuan 2-3 ya. Coba, ini perempuan-perempuan Samaria saja sudah begitu gayanya. Mereka minta suaminya supaya peras itu orang lain, bawa semua sini hasilnya, supaya kita nikmati, makan, minum, happy. Jadi jangan heran Bapak Ibu, sekarang kan begitu zaman kita Amang, bukan sekarang saja, dari dulu sudah begitu. Umat Tuhan. Dan yang paling fatal apa? Yang paling mengerikan adalah mereka setelah merampas hak milik orang lain, setelah menindas orang lain, mereka pergi beribadah. Mereka pergi beribadah ke Betel, mereka datang menyembah Tuhan, tapi mereka juga pergi untuk menyembah patung atau ilah lain. Berarti mereka sinkritis. Satu sisi mereka menyembah Tuhan, Allah Israel, satu sisi mereka menyembah ilah bangsa Babel yang juga bisa memberkati seperti raja-raja Babel. Sinkritis terjadi. Dan di sini Tuhan marah dan bilang sama Amos, sampaikan itu kepada umatku di Betel. Jadi waktu orang beribadah di Betel, Amos berdiri dan menegur semua umat Tuhan. Tuhan tidak suka dengan ibadah mereka. Ibadah palsu, ibadah yang menjijikkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan Tuhan. Yang mereka rindukan bukan Tuhan yang mau memulihkan mereka, tapi yang mereka cari adalah semua kenikmatan-kenikmatan duniawi. Yang mereka cari adalah hal-hal yang mereka mau puaskan dalam kebutuhan jasmani. Salahkah kita memenuhi kebutuhan hidup? Tidak salah. Tapi yang salah, cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup itu yang merugikan, menindas, dan tidak melakukan yang pantas bagi orang lain. Itu yang Tuhan tidak suka. Maka Amos harus menyampaikan ini. Amos harus beritakan ini kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan tahu mereka akan dihukum. Kapan mereka akan dihukum? Nanti mereka dihukum, dibuang semua ke Babel. Hancur semua. Karena itu sebelum mereka dibuang, Tuhan mau bicara sama Amos, sampaikan Amos, supaya mereka tahu bagaimana mereka hidup di hadapanku. Slide yang berikutnya. Kita tadi baca pasal 9. Ketika Tuhan marah, ketika Tuhan sampaikan hukuman, tapi Tuhan itu tetap saja sayang sama umatnya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau umatnya itu binasa. Tuhan gak mau umatnya itu habis karena dosa. Tuhan tidak mau. Tapi di dalam hukuman yang Tuhan berikan, dikasih janji. Wow, ini dia, inilah Tuhan kita. Kalau ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain, kalau kau berbuat jahat, ada karma.
Apa itu karma? Yang kau perbuat itu akan membuatmu binasa. Kalau kau perbuat yang tidak adil, karmanya nanti kau akan terima yang tidak adil. Itulah hukum dunia, dan itu diajarkan oleh banyak agama dan dewa. Tapi hanya satu Tuhan, hanya satu Allah, yang sekalipun umatnya berdosa dikasih pemulihan. Coba kita renungkan dulu Bapak Ibu. Ada nggak agama lain yang begitu? Gak ada. Coba mikir dulu kita. Semua agama-agama siapa yang berbuat dosa ditimbang nanti pahalanya. Agama-agama yang lain kalau kau berbuat jahat nanti kau akan reinkarnasi. Kalau kau jahat reinkarnasimu akan buruk. Kalau kamu baik reinkarnasimu baik. Agama lain kalau kau berbuat jahat ada karma, kau tabur, kau tuai. Bangsa Israel menabur yang jahat. Bangsa Israel menabur yang buruk, berdosa, menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa ubah. Ini dia luar biasanya Tuhan kita. Hanya satu Tuhan di dunia ini yang bisa mengubah yang buruk menjadi baik, yang jahat menjadi selamat, yang berdosa menjadi menerima kasih karunia. Itu hanya Tuhan Allah. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Gak ada Tuhan yang lain yang begitu. Dari mana kita tahu dia jadi manusia? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan inilah janji pemulihan Tuhan yang digenapkan di dalam Yesus Kristus. Makanya kenapa tujuan dari Amos menyampaikan firman Tuhan ini untuk orang percaya, untuk gereja. Dari mana kita tahu? Ini digenapkan dan dihidupi oleh semua rasul dan gereja mula-mula. Bapak Ibu, kalau kita sekarang buka kitab Amos, coba lihat pasal 9. Buka Alkitab kita, lihat pasal 9. Kemudian nanti di bawah itu kita akan lihat ada teks paralel yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang di bawah 9.11. Ada lihat? Kalau lihat katakan amin. 9.11 ada lihat? Nah, ketika kita baca 9.11 sampai 12, kemudian di situ ada tertulis lagi referensi kutipan. Artinya Amos pasal 9 ayat 10 sampai 11 ini dikutip, diucapkan di dalam kis itu apa? Kisah Rasul. Betul tidak? Mari buka Kisah Rasul pasal yang ke-15. Supaya kita mengerti, oh begitu cara membaca Alkitab. Karena banyak orang tidak memahami bagaimana cara membaca Alkitab. Kisah Rasul pasal 15 ayat 14 sampai 17. Kalau sudah kita temukan, kita katakan amin. Saya lihat di depan masih ada yang buka-buka, kita tunggu, gak apa-apa. Kisah para Rasul 15 ayat yang ke-14 sampai 17. Amin. Kita baca sama-sama ayat 14 laki-laki, ayat 15 perempuan, bergantian sampai dengan ayat yang ke-17. 2-3 ya. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah, Bapak Ibu, Amos bilang tadi, Amos pasal 9 ayat 11 itu tahun berapa? Tahun 700 sebelum Masehi.
Kemudian Kisah Para Rasul ini dituliskan sekitar tahun 70 atau tahun 60 Masehi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kok bisa Amos bilang sekitar tahun 700 sebelum Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus tahun 70 itu diucapkan oleh para rasul? Kok bisa? Itulah Roh Allah yang bicara dari dahulu sampai sekarang tidak berubah. Maka firman Tuhan lewat Roh Kudus itu akan mengajar terus umat Tuhan yang percaya. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Tuhan memulihkan bangsa Israel, karena ini bercerita tentang Tuhan mau memberikan anugerah dan kasih karunia. Maka pemulihan ini harus dimulai dari siapa yang mencari Tuhan dan percaya. Ini dia. Siapa yang mencari Tuhan dan percaya, dialah yang akan dipulihkan. Itu kata kuncinya. Makanya kalau orang-orang cari kemewahan, cari sesuatu hal yang dia inginkan, yang dikhawatirkan hidupnya, dia gak akan menemukan. Orang yang tidak menemukan Tuhan, dia akan dibayang-bayangi kekhawatiran. Maka apa yang dapat kita renungkan? Slide terakhir, kita akan menutup khotbah ini. Apa yang dapat kita renungkan Bapak Ibu? Dari sini kita bisa mengerti, ketika Tuhan menghukum umatnya, itu untuk memulihkan. Kadang-kadang kita harus mengalami sakit supaya kita mengerti bahwa ternyata kalau sakit itu gak enak. Dan ketika kita sakit, kita membutuhkan pertolongan lewat dokter, bahkan lewat Tuhan. Jadi Tuhan buat dulu umatnya itu gara-gara berdosa dihukum, supaya mereka tahu bahwa akibat dari tidak mencari Tuhan, kau akan menderita, anakku. Akibat dari engkau tidak hidup dalam kebenaran firman-Ku, engkau akan kesusahan, anakku. Makanya mereka menderita di Babel. Mereka menderita dibuang. Mereka sengsara. Sampai mereka berteriak minta tolong, Tuhan, ingat kami, ingat nenek moyang kami. Inilah yang Tuhan mau. Apa itu? Kalau kita mengalami pergumulan, tantangan, sebenarnya itu cara Tuhan untuk mau memberikan satu treatment pemulihan bagi kita. Tuhan memberikan treatment supaya kita mengerti tubuh ini, pikiran kita, dan hidup kita itu membutuhkan Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau maksudkan lewat Amos supaya kita mengerti tentang pemulihan? Pemulihan itu artinya Bapak Ibu, pembaharuan di segala bidang kehidupan. Jadi ini bukan hanya cerita ekonomi keluarga, Amang. Bukan. Ini bukan hanya cerita hubungan rumah tangga suami istri. Bukan. Semua aspek kehidupan. Apa yang mengkhawatirkan hidupmu, Amang Inang? Anak kecil pergumulannya adalah sekolah. Anak kuliah pergumulannya kuliah. Orang yang sudah selesai kuliah, yang belum bekerja, pergumulannya adalah bekerja. Aku belum bekerja, Tuhan. Orang yang sudah bekerja, pergumulannya apa? Tuhan, pasanganku, jodohku. Orang yang sudah diberkati Tuhan punya jodoh, menikah, apa khawatirnya? Udah berkeluarga, Tuhan, keturunan. Orang yang sudah punya keturunan, apa yang menjadi khawatirnya? Tuhan, bagaimana nanti masa depan anakku? Bagaimana nanti ekonomi kami? Tidak akan habis-habisnya kekhawatiran itu, Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius tadi, Matius pasal yang ke-6, semua yang dikhawatirkan oleh manusia itu terjadi pada semua bangsa. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir tentang pakaian, tentang makanan. Kenapa? Karena lihatlah, burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi juga dipelihara Tuhan. Lihatlah Salomo dalam kemegahannya. Ternyata rumput di padang, bunga bakung lebih indah dari pakaian Salomo. Apa maksud Tuhan Yesus di situ? Kalau kau cari kenikmatan, kemegahan, kemewahan hidup, itu nggak lebih pantas dari rumput bunga bakung. Kalau kau khawatir tentang apa yang kau makan, coba lihat burung-burung.
Tuhan Yesus pakai perumpamaan itu untuk menyadarkan. Dari dulu sampai di zaman Tuhan Yesus, banyak orang khawatir tentang hidupnya. Makanya sulit dipulihkan. Orang yang khawatir, orang yang cemasnya tinggi, anxiety, dan berbagai hal yang membuat dia depresi, kalau itu lebih besar, maka dia tidak akan bisa sembuh. Itu hasil penelitian. Makanya dokter selalu memberikan satu treatment. Apa itu? Kalau 3 hari obat dikasih resep kepada orang yang sakit, yang cemas, yang mengalami psikosomatis, setelah 3 hari dikasih obat gak sembuh, dokter kasih treatment, dirujuk kemana? Psikolog, bukan psikiater, ke psikolog. Kenapa? Ada yang trouble antara otak dan keyakinan dan tubuh. Dicek kolesterol normal, dicek gula darah normal, dicek tensi normal, tapi nggak bisa tidur setiap malam. Ada apa? Khawatir. Kenapa? Ternyata mungkin saja anaknya belum menikah. Mungkin saja dia bingung, besok aku harus kerja apa. Mungkin saja kita bingung bagaimana nanti nasib para pekerja yang ada di perusahaanku. Bapak Ibu, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita ini punya bermacam-macam kekhawatiran, betul tidak? Kalau Tuhan mau pulihkan hidupmu, kalau Tuhan mau pulihkan keluargamu, kalau Tuhan mau engkau kembali dibaharui, Tuhan bilang, carilah Tuhan. Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan selama engkau masih hidup. Matius 6 ayat 33, apa yang diucapkan Amos pada pasal 5 diulangi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Ini bacaan kita yang terakhir, mari sama-sama kita baca. Matius 6 ayat yang ke-33. Inilah cara Tuhan mau memulihkan kita. Apa itu? Dengarkan firman-Nya. Matius 6 ayat yang ke-33. Kalau kita sudah temukan, kita katakan amin. Kita baca 2, 3 ya. Tetapi yang cakep dong bacanya. Itu kayak orang yang sudah lapar bacanya. Sekalipun lapar tetap bersukacita. Amin. Ayo, mari baca supaya ditambahkan Tuhan. Cara membaca itu juga bagian kita untuk mencari kerajaan Tuhan. Baca dengan baik. 2, 3 ya. Tetap amin. Bapak Ibu, jangan cari tambah-tambah dalam hidupmu. Kalau kau tidak bersama Tuhan. Kenapa? Bocor terus nanti habis. Jangan cari tambahan yang bukan dari berkat Tuhan. Kenapa? Itu akan hilang. Tapi carilah Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Ada usahaku yang begini. Tuhan berkati Tuhan, aku mau lakukan ini. Cari dulu Tuhan. Dan Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Ini prinsip kebenaran. Jangan pegang prinsip yang salah. Ada banyak orang prinsipnya salah. Kalau sudah salah prinsip, gagal paham, tentu hasilnya salah. Maka peganglah prinsip yang benar. Apa itu? Cari kerajaan Allah dan kebenaran. And then all these things shall be added unto you. Dan semuanya akan ditambahkan kepada. Apa itu? Apa yang kau butuhkan, apa yang kau khawatirkan, Tuhan akan pulihkan. Apa yang kau rindukan, kalau kau cari Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Apa yang kau inginkan, kalau kau cari Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Amin. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar,
yang boleh kami renungkan. Betapa sering kami Tuhan tidak mencari Engkau. Kami hanya mencari apa yang kami butuhkan. Kami hanya mencari apa yang kami inginkan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, kalau kami tidak mencari Tuhan, kami akan khawatir, kami akan cemas, kami akan takut dengan hari esok. Tapi ketika kami mencari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu, maka semua akan Kau tambahkan kepada kami. Tuhan, kami mengaku, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami umat-Mu, supaya kami dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami semua senantiasa tetap penuh dengan pengharapan, karena Tuhan yang akan memulihkan hidup kami, keluarga kami, dan gereja kami serta bangsa kami. Itu janji Tuhan, jikalau kami hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan berkati pekerjaan, berkati setiap usaha dari jemaat-Mu. Di saat mereka mengingat Engkau dan menyerahkan seluruh pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan, Engkaulah yang menambahkan segala berkat-Mu untuk mencukupkan kehidupan mereka. Kami bersyukur juga Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga jemaat yang boleh bersukacita merayakan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Helpin Nenggolan, Ibu Vini Sinaga. Kami berdoa buat keluarga Bapak Hodin Munte, Ibu Penatua Juliana Tobing. Kami berdoa untuk keluarga Bapak John Konrad Manurung, Ibu Narna Turni. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ronaldwin Jara Henry Marbun, Ibu Joyce Maria Rajagogo. Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap keluarga jemaat-Mu. Bahkan Engkau yang menyertai dan memulihkan mereka. Maka biarlah semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan tetap hidup di dalam iman yang terus mencari Tuhan di dalam keluarga mereka. Kami juga bersyukur Tuhan dan mengingat setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk anak Abigail Simanungkali. Kami berdoa untuk Ibu Rumondang Situmorang, untuk Saudara Marco Antonio Sibarani, untuk Ibu Dormin Sihombing, untuk Ibu Esteria Ferawati Simanungkali, untuk Ibu Lydia Natasha Manula, untuk Ibu Narna Elfrida Turne, untuk anak Tuhan Yobel Solafide Siburian, dan untuk Ibu Wiwik Dwi Anggreni Sianturi. Tuhan, kami mau serahkan semuanya jemaat. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Maka biarlah Tuhan rancangan-Mu tergenapkan dalam hidup mereka, ketika mereka juga senantiasa mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan dan terus penuh dengan sukacita mencari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita yakin hidup kita, langkah kita dituntun oleh Tuhan. Kita puji Tuhan. Ku yakin Tuhan